Netizen juga rupanya sudah nggak sabar sehingga selalu bertanya kepada KPK, kapan Anies Baswedan ditangkap? Mereka rindu Anies pakai rompi oranye KPK sambil dadah-dadah seperti banyak koruptor lainnya yang malah bangga dengan korupsi karena itu kejahatan yang bergengsi. Selama ini Anies dianggap sebagai the untouchable dari banyak kasus yang mengarah ke dia. Sejak Novel Baswedan, saudara sepupu Anies, nggak lagi ada di KPK, pintu masuk untuk menyelidiki kasus korupsi di Jakarta itu sekarang terbuka lebar. Nggak ada lagi penghalang buat KPK untuk mulai menyelidiki banyak kasus yang ada di Jakarta. Kalau kita bicara mengenai Anies, ya saya beberapa kali ya selalu menyatakan, coba sebutkan apa sih yang membuat kalian senang terhadap Anies? Apa sih kelebihannya? Apa sih yang sudah dia lakukan sesuai dengan janjinya dia? Itu nggak ada satupun yang bisa menjawabnya. Orang-orang yang di bawah ini diberikan mimpi kosong. Bu Anies diketahui saat ini sudah semakin aktif mengkampanyekan dirinya. Tim kampanye Anies sudah mulai menggunakan masjid untuk mendorong umat Islam memilih Anies. Rasanya sih ke depan ini cerita semacam ini akan sering terdengar, terutama kalau Anies sungguh-sungguh menjadi capres. Anies Baswedan kembali identik dengan politik identitas. Karena ada selebaran yang mempromosikan terkait Anies Baswedan disebarkan di sebuah masjid. Tampaknya pendukung Anies Baswedan mulai memakai strategi lama. Kalau pada tahun 2016, 2017 hanya Jakarta menjadi arena bagaimana masjid dijadikan sebagai panggung politik, tampaknya untuk tahun 2024 politisasi rumah ibadah, politisasi agama akan diperluas ke seluruh Indonesia menggunakan ayat dan mayat. Saya sebagai warga Jakarta sampai saat ini tidak bisa menemukan apa prestasi Anies Baswedan yang bisa dibanggakan. Sebut saja misalnya apa? JIS yang pembangunannya triliunan rupiah, yang ternyata 80% budgetnya mengutang dari pemerintah pusat. Ya kalau ngasih utang, ya siapapun bisa membangun. Tapi sayangnya sampai saat ini masih jadi kontroversi karena JIS dianggap tidak layak oleh PSSI untuk mengadakan pertandingan yang serius. Informasi ini semakin meneguhkan bahwa Anies Baswedan adalah bapak politik identitas di Indonesia. Tabloid kampanye Anies masuk masjid viral, yaitu sebuah media berbentuk tabloid 12 halaman berisi tentang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang beredar di salah satu masjid. Diketahui tabloid itu dibagikan kepada jamaah masjid. Nampak depan tabloid tersebut pun terpampang wajah Anies Baswedan secara penuh dengan tulisan yang berjudul "Mengapa Harus Anies?" Ya, tabloid aneh itu berisi semua tentang Anies, hingga soal deklarasi Anies Baswedan untuk Presiden 2024. Tumpukan tabloid bisa sampai di mimbar masjid untuk kemudian dibagikan ke jamaah. Ya itu sih nggak mungkin, nggak sengaja lah, nggak mungkin. Bahwa satu-satunya jurus yang akan dimainkan Anies kalau dia nyapres adalah politik identitas. Gunakan jurus-jurus menumpang agama untuk kepentingan politik praktis. Rakyat sudah makin tahu mana yang bisa kerja dan mana yang cuma main politik sara sambil ngomong aja. Jakarta pernah mengambil keputusan yang fatal. Saatnya Indonesia bersiap, jangan sampai kena gombal. Bapak-bapak, ibu-ibu, relawan Anies B24, saya akan membagikan tabloid Anies Baswedan dalam rangka sosialisasi Pak Anies Baswedan. Semoga Pak Anies tetap berada di hati rakyat, di hati kita semua, dan kelak beliau akan menjadi presiden tahun 2024. Pak Anies Baswedan, presiden 2024. Saya tuntaskan bekerja di Jakarta sampai 16 Oktober. Okay? Dan prinsip saya adalah selama ini sama. Setiap kali ada panggilan tugas yang itu untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan semua, maka saya selalu katakan siap. Kemarin saya ditugaskan di Jakarta, saya akan tuntaskan 5 tahun. Nanti sesudah itu selesai, baru kita siapkan yang berikutnya. Nama Pak Gubernur itu sudah terlalu sulit untuk dibersihkan. Kedok agama telah keburu menetap pada dirinya. Pada kinerjanya selama menjadi gubernur yang minim prestasi, dia pernah berungkap bahwa pembangunan fisik bukan hal patut dibanggakan. Itu benda mati.
Anehnya, kini dia telan sendiri apa yang pernah diucapkan. Klaim pada JIS berbicara, anggaran pembangunan JIS itu sendiri, bahkan Formula E pun, di sana ada tersembunyi peninggalan hutang sangat besar yang kelak akan dibebankan pada gubernur pengganti, bahkan hingga yang terpilih pada 2024 nanti. Dia bermimpi ingin jadi presiden. Layakkah dia menjadi capres berikutnya? Bila Jakarta pernah tumbang dengan politik identitas, pastikan tidak dengan Indonesia. Saudara Anies Rashid Baswedan dan Saudara Insinyur Haji Ahmad Riza Patria, masing-masing sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah DKI Jakarta masa jabatan 2017-2022, diusulkan pemberhentian sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Janji kampanye gubernur yang diimplementasikan tidak terrealisasi, misalnya DP 0 rupiah, program OKOC, naturalisasi sungai, termasuk program mandeknya program air bersih, mandeknya program sampah, dan yang terakhir dan yang sangat penting menurut catatan kami adalah tidak berkualitasnya pelayanan publik. Memberhentikan Saudara Anies pada 16 Oktober 2022 nanti ya, nampaknya berjalan mulus. Nggak ada demo penolakan dari PA 212. Warga Jakarta senang bukan main. Nama 3 figur pejabat yang layak sebagai pejabat gubernur Jakarta sampai 2024 nanti. Apakah salah satu nama pejabat itu adalah Basuki Cahayapurnama alias Ahok? Kalau sampai misalnya Ahok yang jadi pejabat gubernur setelah Anies, betapa ada jutaan warga Jakarta akan menyambut dengan gegap gempita kembalinya orang baik yang dijolimi politik kotor pada 2017 lalu. Sebaiknya sebelum lengser, Anies buat acara meminta maaf selama menjadi gubernur. Untuk minta maaf kepada warga Jakarta, kepada orang-orang yang tadinya berharap rumah murah tanpa DP, kepada orang-orang yang tadinya berharap buka usaha dimodalin OKOC, kepada orang-orang yang tadinya mau punya apartemen tapi malah suruh sewa aja, atau kepada anak-anak SD yang ternyata banyak yang DO. Tumbengan digelar merayakan bebasnya Jakarta dari cengkraman manusia kelebihan bayar. Salam. Izinkan saya menyampaikan rasa syukur bahwa berkat atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga hari ini menjadi hari bersejarah yang kita akan ingat dalam perjalanan hidup kita. Gubernur, oh haleluya. Terima kasih. Saya berterima kasih kepada Tuhan selama 5 tahun kami dipimpin oleh seorang gubernur adil dalam hidup. Kami akan merasa sangat kehilangan. Anies Baswedan mengunjungi gereja. Yang membuat saya aneh itu justru pernyataan dari pendeta dari gereja yang bersangkutan, malah menobatkan Anies Baswedan sebagai bapak kesetaraan. Tidak layak seorang Anies menyandang gelar bapak kesetaraan. Jangan Pak Pendeta ini mencoba menyesatkan masyarakat, mencoba memanipulasi sejarah. Jangan yang hitam dikatakan putih, Pak Pendeta. Tentu saja, kasus dugaan korupsi Formula E melibatkan Anies. Ada alasan mengapa KPK harus memanggil dan menanyai Anies. Anies dalam berita korupsi itu oleh mereka dianggap sebagai pembangunan citra negatif bagi Anies. Belumlah, Anies sedang bersiap untuk maju sebagai capres untuk Pilpres 2024. Kalau Anies ini nggak masuk kali ini, ya sudah, mending KPK aja yang dibubarin, karena nggak mampu menahan seorang Anies Baswedan. Di mana-mana yang namanya calon koruptor ketika dipanggil oleh KPK, dia itu nggak pernah mengklaim bahwa dirinya sedang membantu KPK. Nggak pernah gitu. Cuma Anies yang bisa begitu membantu KPK dengan cara masuk ke dalam penjara. Diundang untuk membantu, kami pun hadir untuk membantu menjalankan apa yang dibutuhkan oleh KPK. Isu yang sedang didalami akan bisa menjadi terang benderang
dan memudahkan dalam KPK menjalankan tugas. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, akhir-akhir ini ramai sekali ceramah seseorang yang melarang kita untuk berteman dengan orang dari agama lain. Sudah 77 tahun negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka. Bisa-bisanya masih ada ungkapan yang keluar seperti ini. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Dilarang memilih pemimpin non-muslim, memilih pemimpin yang seiman, memenangkan Anies Baswedan sebagai gubernur. Memilih bukan mempertimbangkan kualitas orangnya, kemampuan orangnya. Jadi ketika masyarakat DKI mau nuntut, sebagai gubernur, kerjanya yang bener dong. Mungkin dijawab, kan dulu lo milih gua karena agama, bukan karena kemampuan gua, bukan karena gua punya prestasi, bukan karena gua punya integritas. Sekarang kenapa nuntut? Kenapa pelayan publik, pelayan rakyat? Masa nyarinya susah? Kadang butuh rumah sakit, anak butuh sekolah, ada masalah, mau ngadu kemana gitu. Kalau kekuasaan tidak memberi cinta kasih, cinta, dan dalam hal ini saya terjemah cinta rakyat dan cinta negara, pasti kasar, sembrono, dan korup. Artinya apa? Harus bisa kelola APBD di daerah dengan baik. Ya, jadi pada awal bulan Oktober 2022 nanti, masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini akan segera berakhir. Memang Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta ini bukanlah sosok yang cakap dalam bekerja, tapi dia ini memang hanya ahli dalam berkata-kata. Ya, kita tahulah sebelumnya Anies Baswedan ini sibuk mengganti nama normalisasi menjadi naturalisasi, rumah susun menjadi rumah lapis, penggusuran menjadi penggeseran, dan bahkan ya nama-nama jalan juga diganti hingga pada akhirnya penggantian itu pun ditolak oleh warganya sendiri. Memang parah sekali gubernur pecatan Pak Jokowi ini. Harusnya ya pemimpin itu memberikan solusi dan bantuan kepada masyarakat. Lah kok ini malah menambah beban dan masalah coba. Ya tapi begitulah namanya juga gubernur hasil politisasi agama. Gubernur yang dipilih oleh pengasong politik identitas. Jadi ya wajarlah jika tidak bisa bekerja, bener kan? Ya teruslah bekerja walau tak berguna. Jujur saja ya, saya jadi bertanya-tanya, apakah semua kejadian ini adab atau karma? Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Miss, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. Anies Baswedan belakangan ini tampil sebagai sosok toleran yang menghargai keberagaman. Mereka yang baru saja mengenal Anies mungkin akan dengan mudah terpesona dengan kata-kata dan langkah Anies. Kalau sekarang dia bicara soal persaudaraan antar umat, saya yakin dia tidak sungguh-sungguh meyakininya. Percaya? Saya sih nggak percaya. Anies memang sangat pintar merangkai kata-kata. Kita tak perlu percaya bahwa Anies adalah sosok pembela pluralisme dan toleransi. Ini loh pejabat A kelakuannya ini, bohongnya ini, B ini, ada sebarin, pusing. Sebagai orang beriman, jabatan itu amanah Tuhan. Tapi kamu lakukan melanggar aturan Tuhan untuk mendapatkan jabatan itu. Berarti jabatan bukan amanah Tuhan, amanah hantu. Rakyat yang butuh pejabat yang jujur gitu. Terus saya tanya, kenapa mau pilih saya? Nah, kamu jujur. Nah, sama kayak korupsi gitu kan. Ketahuan arus orang marah-marah nggak kepilih, ya sudah. Kan saya kan cuma 2 aja, bukan minyak babi ya, asing-asing, Cina lah, kafir lah. Lo mau tahu nggak sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya.
Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Anies Baswedan pasti akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, perbuatan kelebihan dana, kelebihan anggaran, kelebihan bayar di semua proyek-proyek Pemprov DKI, dan semua kroni-kroni dan kroco-kroco Anies Baswedan juga akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dan ya pastikan itu sebelum Pilpres 2024. Apalagi sekarang JIS ini, kayaknya pastikan itu juga pasti ada kelebihan bayar, pasti ada koruptornya di situ. Tinggal KPK menyelidiki anggaran yang ada di JIS, dan habis itu baru hajarlah formula E. Kamu mau panggil saya hadap Tuhan Allah pun yang benar gua hadapin. Apalagi cuma BPK. Tenang, kalau BPK sudah periksa, nyatakan tidak ada kerugian, aman lah kita. Ada oknum BPK masuk penjara tuh DKI itu. Dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar mungkin ya. Jadi kalau saya pasti ada proses. Kalau BPK menyatakan tidak ada kerugian negara, aman Anda. Anda mungkin benar, kalau ada oknum BPK nyatakan Anda salah, selesai Anda. Kalau orang dulu mempersoalkan KPK mesti direvisi undang-undangnya, saya kira BPK yang harus direvisi undang-undangnya juga. Ini sebenarnya kasus korupsi. Kelebihan bayar ini sebenarnya ya, kalau secara hukum saya melihatnya ini sebenarnya bisa jadi kasus korupsi gitu. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Mas Anies harusnya sudah membuat relokasi untuk orang-orang di Kampung Bayam. Sampai hari ini belum juga. Banyak juga yang udah kita omongin, kita minta gitu ya, belum dijalanin juga gitu. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Jangan panik kalau lawan itu punya terobosan. Tawarkan yang lebih baik. Jadi saya memang tidak sedang dalam proses menuju calon wakil presiden, Mas. Saya sedang mengikuti proses untuk menjadi calon presiden dan saya akan konsentrasi ke situ sampai proses ini selesai. Soal presiden bukan soal cita-cita, ini soal misi. Dan untuk soal misi, saya katakan siap, saya akan jalani misi ini. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan?
Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Contoh sukses Jokowi itu ingin ditiru. Menjadi gubernur DKI, kemudian lompat jadi presiden, itulah gambaran besarnya. Ketika harus menduduki tahta DKI 1, fenomenalnya Jokowi sebagai seorang wali kota di Solo jelas sangat dibutuhkan. Butuh kemustahilan dengan sistem politik kita saat itu. Itu DKI. Itu posisi gubernur paling bergengsi di Indonesia. Lebih mustahil lagi ketika jabatan presiden ingin segera ditujunya. Itu seperti mustahil bagi seorang Jokowi. Namun, ketika hal itu ternyata benar terjadi, jawaban paling masuk akal adalah rakyat menginginkannya. Namun Anies lebih tampak sebagai seorang aktor. Dan jujur aja, dia aktor yang bagus. Cerita sukses itu ingin dibuat ulang. Jakarta yang harus Anies rebut sebagai tahap awal butuh skenario matang. Dan maka antitesa wajah Ahok dengan segala perniknya dipersiapkan. Double kafir sebagai ungkapan yang selalu dilontarkan pada sosok Ahok tentang keberadaan dirinya dijadikan titik bidik. Proses alami yang dilalui oleh Jokowi kini bersanding dengan artifisial dari para penulis naskah. Ingat, saat Jokowi masuk gorong-gorong, tiba-tiba tangkapan foto Anies yang terlihat dengan gerobak sampah pun segera muncul. Keduanya terlihat punya rasa peduli dan menjadi bagian dari rakyat. Gorong-gorong dan gerobak sampah adalah sering dimaknai dengan jijik dan kotor. Bergelut dengan kotoran adalah cerita milik rakyat paling miskin. Ini strategi bagus. Paling tidak, Pilgub itu pada akhirnya justru dapat dibuat menjadi 2 putaran. Dan itu adalah cara pintar. Dana yang seolah-olah nggak habis-habisnya terus digelontorkan demi kampanye nggak sehat. Di sisi lain, narasi pribumi yang sekaligus muslim kelak harus digunakan demi mempertajam makna itu. Tak tiba-tiba membuat partai berbasis agama otomatis mendukungnya. Namun, fakta bahwa kampanye tersebut mampu membuat P3, PAN, dan PKB berpaling dari Ahok dan bersatu dengan Demokrat dalam putaran pertamanya. Demo yang seolah nggak kelar-kelar, pada akhirnya membuahkan hasil. Ahok tumbang. Bukan hanya kalah, Ahok akhirnya dipenjara. Narasi bahwa teman baik presiden adalah seorang penista agama langsung mendapat momen dramatis. Ahok yang seolah hanya target antara dan jabatan gubernur adalah tangga tiruan atas apa yang pernah Pak Jokowi buat mulai tampak lebih jelas. Dia terlihat sangat berjarak dengan rakyatnya sendiri ketika balai kota justru dirombak dan gak lagi menjadi tempat bagi warganya mengadu seperti Ahok dulu. Ah, itu kan opini kamu aja. Sialnya bagi Gubernur Anies, video aksi berfoto dengan gerobak itu justru mendapat cibiran. Seri aslinya beredar luas. Ternyata dia didampingi banyak dayang-dayang mulai dari mereka yang menyiapkan tisu buat keringetnya hingga cara minumnya di warung kumuh itu. Dia dianggap sedang bermain drama demi popularitasnya pada kaum cilik. Dan benar,
Sang artifisial itu tetap sangat sulit menjadi bagian dari rakyat yang apa adanya. Sepertinya dia bukan orang seperti yang dulu pernah disampaikan saat awal tampil. Warna diri atas apa yang pernah diceritakan bukan seperti itu. Dia lebih tampak nggak ngerti arti sebagai seorang pemimpin. Dia terlihat lebih senang melempar daripada mengambil tanggung jawab. Dia seperti tak pernah matang di pohon, tapi diperam. Dia dibuat dan dipaksakan terlihat matang demi memikat mata banyak orang. Para pendorongnya mulai terengah. Mereka yang kemarin selalu memiliki uang untuk membeli bensin, kehilangan dompet Doraemonnya. Masih adakah peluang baginya untuk jabatan presiden kelak? Genteng warna-warni, kolong jembatan pun dibuatnya menjadi berwarna-warni. Dalam hal dia ingin menjadi presiden atau dipaksakan oleh kelompok tertentu untuk menjadi presiden, dulu memang punya momen. Tapi hari ini, jauh panggang dari api. Mungkin itu istilah paling tepat untuk disematkan. Segala usahanya berakhir duka. Bedak dan gincu sebagai pemanis wajah udah nggak mampu menyembunyikan wajah di baliknya. Imitasi serupa pada mimpi jabatan presiden yang masih ingin diraihnya hanya tampak indah dalam angan belaka. Selamat berangan-angan. Pemanggilan KPK ini bisa jadi sebuah prestasi baru karena selama ini Anies dianggap sebagai the untouchable dari banyak kasus yang mengarah ke dia. Sejak Novel Baswedan, saudara sepupu Anies, nggak lagi ada di KPK, pintu masuk untuk menyelidiki kasus korupsi di Jakarta itu sekarang terbuka lebar. Kasus korupsi tanah munjul di Cipayung, Jakarta Timur, ini makin menarik untuk disimak karena sudah melibatkan nama-nama terkenal seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. KPK baru-baru ini juga merilis pernyataan resmi akan memanggil Anies Baswedan selaku Gubernur DKI untuk mempertanggungjawabkan kasus korupsi tanah itu. Awal kasus korupsi tanah munjul ini bermula dari program rumah DP 0% yang digagas Anies Baswedan waktu kampanye. Nggak ada lagi penghalang buat KPK untuk mulai menyelidiki banyak kasus yang ada di Jakarta. Dan dimulai dari perkara korupsi tanah munjul yang sudah memakan korban 5 orang tersangka. Meski dianggap gagal, tetapi investasi atau pembelian tanah untuk program rumah DP 0 rupiah itu terus dilakukan. Yang memegang proyek pembelian tanah-tanah itu adalah BUMD DKI Jakarta, yaitu Pembangunan Sarana Jaya atau PSG. PSG kemudian ketemu dengan partner swasta, teman kong kali kongnya, yaitu PT Adonara Propertindo. Disinilah awal terbongkarnya agenda busuk mereka. Direktur utama PSG dan wakil direktur PT Adonara kemudian sepakat jual beli tanah seluas hampir 4,2 hektar itu. Tetapi belakangan sesudah Anies menang dan jadi gubernur, program ini ternyata hanya bisa diikuti oleh kelas menengah yang berpenghasilan 14 juta rupiah per bulan. Emang ada ya rakyat miskin yang punya penghasilan sampai 14 juta rupiah per bulan itu? Program DP 0% yang sekarang namanya diganti menjadi DP 0 rupiah itu adalah materi kampanye yang menjual mimpi kepada rakyat miskin supaya bisa punya rumah di Jakarta. Anies Baswedan kabarnya sampai frustasi dan memecat Kepala Dinas Perumahan Jakarta karena dinilai nggak berhasil mewujudkan mimpinya yang ambisius itu. Apalagi sekarang masa pandemi begini, siapa yang punya uang untuk beli rumah lapis itu? Sudah nggak kedengaran lagi kabarnya karena Anies sekarang lebih suka main ke kuburan. Peminat rumah lapis yang dulu namanya rumah susun itu juga sepi. Pada bulan Februari tahun 2020 lalu saja, dari hampir 800 unit rumah lapis yang sudah dibangun di Kelapa Village, Jakarta Timur, yang terjual cuma 200 unit doang. Itu berarti cuma 30% saja yang terisi. Sisanya yang 70% mangkrak karena sulitnya pengajuan warga miskin untuk dapat rumah lapis itu.
Permasalahan korupsi ini kemudian mulai menyeret nama Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI karena dia dianggap tahu peruntukan dana untuk pembelian lahan-lahan DP 0 rupiah itu. Anies kan gubernur, dia pasti tahulah setuju dan tanda tangan pembelian itu karena ada di dalam APBD DKI Jakarta. Dari proses ini muncul indikasi korupsi. Yang pertama, belum ada studi kelayakan kalau tanah di Munjul itu bisa dibangun rumah lapis atau enggak, tapi kenapa kok sudah dibeli? Yang kedua, nggak pernah ada appraisal atau penentuan nilai jual tanah itu, tapi sudah dilakukan pembelian. Yang ketiga, ternyata ada kesepakatan harga awal antara pembeli dan penjual sebelum proses negosiasi. Jadi sudah ada niat korupsi sejak awal pembelian. Nah, dari kasus itu kemudian setelah diselidiki lebih dalam, ternyata akhirnya menjadi korupsi berjamaah. Tertangkaplah 5 orang dari pihak PSG dan PT Adonara. Mereka diduga tahu dan terlibat kuat dalam pembelian tanah di Munjul itu. Netizen juga rupanya sudah nggak sabar sehingga selalu bertanya kepada KPK, kapan Anies Baswedan ditangkap? Mereka rindu Anies pakai rompi oranye KPK sambil dadah-dadah seperti banyak koruptor lainnya yang malah bangga dengan korupsi karena itu kejahatan yang bergengsi. Permasalahannya ini, kapan KPK mau panggil Anies Baswedan sebagai saksi? Ini yang sekarang sedang didalami oleh KPK dan sedang dikumpulkan bukti-buktinya. Anies Baswedan sendiri setiap ditanya wartawan tentang kasus korupsi tanah Munjul itu memilih untuk bungkam. Tumben ya, padahal biasanya dia selalu pintar menemukan kata-kata untuk ngeles meski membingungkan banyak orang. Saya akhirnya mencoba mengambil kesimpulan. Sepertinya kasus korupsi tanah Munjul inilah kasus yang paling membuat Anies pusing 7 keliling. Karena kalau dia salah menjawab, dia akan jadi tokoh penting yang ditangkap karena kasus korupsi tanah senilai ratusan miliar rupiah itu. Tetapi netizen juga harus tahu ya, bahwa menangkap orang juga tidak semudah itu. Bukti-bukti hukum bahwa dia terlibat harus sangat kuat. Kalau nggak ada bukti, ya nggak mungkin lah ditangkap. Palingan diperiksa sebagai saksi saja. Mungkin karena itulah Anies selama masa pandemi ini sering berkunjung ke kuburan daripada ke rumah sakit. Karena orang mati tidak banyak bicara daripada orang hidup yang menghabiskan waktunya di penjara. Semoga KPK bisa bekerja dengan baik. Dan semoga juga banyak kasus selain kasus tanah Munjul ini akan kembali dibuka dan menemukan banyak bukti korupsi di sana. Hai teman-teman, kalian tahu tidak? Saat ini kita dengan gampangnya bisa memiliki saham global seperti perusahaan Google, Apple, Facebook, dan lainnya. Kalian tinggal klik link di kolom deskripsi lalu lakukan registrasi. Dan Anda semua berkesempatan untuk langsung mendapatkan welcome bonus. Kalian akan diberikan 1 saham gratis secara acak sebagai welcome bonus. Seperti saham Tesla, Apple, Facebook, atau saham dunia lainnya. Menarik bukan? Cukup 1 klik kamu bisa investasi dengan mudah tanpa ribet. Tanpa dikenakan fee atau komisi. Cocok untuk investor pemula. Canggih dan gampang kan? Yuk daftar hari ini sebelum promo welcome bonus ditutup. Kenapa investasi di saham global? Karena jika kita lihat kenaikan saham global di tahun belakangan sangatlah fantastis. Dan mempunyai peluang yang sangat bagus ke depannya. Kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan saham yang nilainya hingga $1.000 atau 15 juta rupiah. Registrasi dengan menekan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus dan saham gratismu. Sebelum saya tutup, jangan lupa like video ini. Cuma deposit, kalian sudah bisa langsung mendapatkan cuan. Ajak teman-temanmu untuk berinvestasi di saham Amerika karena peluang dan potensi yang sangat bagus berinvestasi di saham yang berskala global. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe. Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.